Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk dari kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah itu adanya di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Badrul Hilmi Al-Faqih. Terus dukung channel ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih yang sudah mensubscribe, yang sudah mengelek, yang sudah menge-share video ini, video-video yang lalu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ini berkembang ke depannya. Amin. Jangan lupa ngopi. Kita ngopi aja, ngobrol perkara iman. Jadi santai aja, kita dibuat santai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para sahabat-sahabat pada sehat semua. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sehatkan kembali seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tawaddu atau rendah hati. Rendah hati merupakan salah satu sifat yang baik, bahkan mulia. Bukan hanya mulia di hadapan Allah, tetapi dipandang mulia juga oleh orang yang berada di sekitar kita. Orang yang sombong sekalipun menginginkan orang lain bersikap rendah hati kepadanya. Rendah hati adalah tawaddu. Tawaddu mengandung makna adanya kesiapan hati untuk menerima kebenaran, untuk menerima yang benar walaupun datangnya dari orang lain. Nah, tawaddu itu atau rendah hati juga berarti masing-masing dari kita berpotensi untuk berbuat salah dan keliru. Maka janganlah pernah kita merasa sombong dan merasa bahwa kita selalu benar, selalu bisa melakukan apa saja. Gak boleh ada rasa sombong di diri kita, di hati kita. Perintah Allah bersikap tawaddu ada di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 88. Artinya, berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Dibuka aja Al-Qurannya, coba dilihat artinya. Nah, ayat itu merupakan perintah kepada kita semua untuk bersikap rendah hati, berkata-kata lembut, menyayangi dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, jika Rasulullah SAW sebagai manusia sempurna yang akhlaknya sangat terpuji masih diperintahkan oleh Allah untuk bersikap rendah hati atau tawaddu, tentu kita sebagai manusia biasa lebih perlu lagi untuk bertawaddu kepada orang lain. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk dari kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah itu adanya di akhirat kelak. Hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk bersikap tawadhu dalam kehidupan ini. Karena orang yang rendah hati adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, itu ada di Quran surat Al-Furqan ayat 63. Nah, di situ Allah berfirman. Nah, sedangkan menurut Ibnu Hayyan dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa hamba yang utama itu adalah menjawab dengan perkataan yang mampu menyelamatkan dirinya dari dosa. Meskipun diperlakukan dengan tidak baik, sikap tawadhu menghindarkan kita dari dosa-dosa. Kita justru akan menjawab perlakuan itu dengan kebalikannya gitu. Yaitu dengan mendoakan keselamatan, tetap menjaga etika dan akhlak kita, baik secara perbuatan ataupun perkataan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang bertawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Riwayat Muslim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang harus kita lakukan agar tumbuh sifat tawadhu dalam diri kita. Yang pertama, kesadaran akan kefanaan sebagai makhluk Allah. Yang kedua, beriman terhadap kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, sadar akan batasan, keterbatasan dan kesalahan-kesalahan. Yang keempat, menyadari bahwa kebutuhan akan bantuan dan bimbingan dari orang lain. Mari kita tanamkan sifat tawadhu atau rendah hati dalam jiwa kita, agar Allah dan Rasul yang mencintai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini, Allah lindungi kita semua dari sifat sombong, dan kita dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak-banyaklah berdoa agar kita dijaga hati kita, dan perbanyak-banyaklah berzikir kepada Allah di mana saja, di kapan saja. Lebih baik zikir di hati, itu lebih bagus. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.